Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najul Khoir dari kelas 4 D4 Elektronika A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk yang akan saya kembangkan dengan menggunakan bisnis model kanvas dan analisa SWOT. Baik, kita akan menuju ke dalam video penjelasan berikut ini. Sebelum saya akan menjelaskan mengenai produk apa yang akan saya kembangkan, ada baiknya kita mengetahui apa itu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas merupakan sebuah alat bantu untuk membuat dan menganalisis suatu model bisnis agar saat sebuah bisnis yang akan dijalankan diketahui dengan jelas, dapat mengganti, merevisinya atau menganalisanya apakah bisnis yang kita jalankan itu sudah menjadi lebih maksimal atau mungkin butuh untuk peningkatan lagi. Nah, untuk keuntungan menganalisa sebuah bisnis menggunakan bisnis model kanvas ini adalah lebih mengetahui apakah bisnis yang dijalankan ini dapat menciptakan sebuah value, itu dapat mudah melakukan sinergi ke dalam seluruh departemen inti dalam sebuah perusahaan. Ketiga yaitu mudah dalam melakukan modifikasi model bisnis. Yang keempat yaitu mudah dalam melakukan koordinasi sebagai untuk mengambil keputusan di dalam sebuah perusahaan. Dan juga menganalisa menggunakan bisnis model kanvas ini memiliki intuisi yang tajam sehingga dapat mewujudkan untuk membuat bisnis yang akan kita buat. Oke, sekarang kita sudah mengetahui apa itu analisa model bisnis kanvas. Kita akan masuk ke dalam apa produk yang akan saya kembangkan. Ya, berikut ini. Jadi, produk yang akan saya kembangkan yaitu sebuah drone untuk pertanian, yaitu sprayer agriculture drone. Di sini saya akan coba untuk menganalisa tentang bisnis produk yang akan saya buat, yaitu sprayer agriculture drone menggunakan analisa bisnis model kanvas. Langsung saja kita akan menuju tentang penjelasan analisa menggunakan bisnis model kanvas. Berikut ini. Ada 9 elemen dalam bisnis model kanvas, yaitu yang pertama customer segment, yaitu siapa yang akan membeli produk Anda dan siapa yang mau membayar Anda. Yang kedua adalah value proposition, yaitu mengapa orang memilih untuk menggunakan produk atau jasa Anda, apa keunggulan bisnis Anda dibanding kompetitor yang lain, apa yang paling menarik dari model bisnis Anda. Dan yang ketiga adalah channel, bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk yang Anda tawarkan, bagaimana cara produk bisa sampai ke tangan pelanggan, apakah cara itu efektif. Dan yang keempat adalah customer relationships, bagaimana cara Anda untuk selalu connect dengan pelanggan, bagaimana Anda memastikan pelanggan puas setelah menggunakan produk atau jasa Anda. Dan yang kelima adalah revenue streams, bagaimana cara bisnis Anda menghasilkan uang, apa saja produk atau jasa yang Anda jual. Dan yang keenam adalah key activities, apa kegiatan yang Anda lakukan untuk menciptakan value proposition, apa strategi yang bisnis Anda lakukan sehingga target perusahaan dapat tercapai. Dan yang ketujuh adalah key resource, apa sumber daya utama yang harus Anda miliki untuk menjalankan bisnis Anda, aset apa saja yang Anda butuhkan agar bisnis dapat bersaing dengan bisnis serupa. Lanjut ke nomor 8 yaitu key partnerships, siapa yang dapat menjalankan hal-hal kebutuhan perusahaan di luar key activitiesnya, siapa pihak supplier yang paling menentukan kesuksesan perusahaan Anda. Dan yang terakhir yaitu nomor 9 yaitu cost structures, pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan model bisnis ini, komponen biaya apa yang dibutuhkan pada setiap elemen key activities, key resource, dan channel. Bisnis model kanvas sprayer agriculture drone. Value propositions, sprayer agriculture drone merupakan sebuah wahana terbang yang dapat menyemprotkan cairan pestisida otomatis pada tanaman padi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pangan Indonesia dengan berbagai fiturnya seperti GPS dan kamera untuk pengamatan tanaman. Yang kedua yaitu customer segments. Customer segment yaitu petani persawahan, petani perkebunan, pokoknya para petani-petani yang ada di negeri ini. Yang ketiga adalah channels, yaitu internet atau menawarkan jasa secara langsung. Dan yang masuk dalam customer relationship adalah dengan memberikan fasilitas yang terbaik, dengan memberikan kontrol kualitas atau perbaikan saat terjadi problem. Selanjutnya yaitu yang masuk dalam revenue streams, yaitu sprayer agriculture drone
sistem perawatan dan perbaikan sprayer agrikultur drone. Selanjutnya yaitu key activities, yaitu dengan cara menghubungkan penjual dengan pembeli, membuat drone yang mudah digunakan, dan manajemen data penggunaan. Selanjutnya yaitu key resource, yaitu drone itu sendiri, Google Maps, aplikasi or GPS drone, dan key partners, yaitu mitra bahan baku frame drone, penyedia infrastruktur sistem. Yang terakhir adalah cost structure, yaitu biaya pembuatan drone agrikultur, biaya API Google Maps, dan biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem. Di sini telah kita ketahui ya bagaimana cara menggunakan analisa bisnis model kanvas untuk sebuah produk yang akan kita buat. Ya begitulah cara untuk menganalisanya menggunakan bisnis model kanvas tersebut. Lalu selanjutnya kita akan menuju untuk coba menganalisa SWOT daripada produk yang akan saya kembangkan berikut. Dan berikut ini adalah analisa SWOT-nya. Dan kita masuk ke dalam SWOT analysis. Apa itu? Yaitu strength, weakness, opportunities, and threats. Sprayer agriculture drone. Yang pertama yaitu strength, fitur terbang auto dan manual, dilengkapi dengan sistem penyemprot pestisida otomatis. GPS untuk posisi dalam mengetahui titik lahan sawah atau kebun. Dan yang kedua adalah weakness, yaitu bahan cairan pestisida yang diangkat itu terbatas, tidak bisa terlalu berat, dan bobot drone sedikit berat dan masa terbang kurang lama. Yang ketiga yaitu opportunities, banyaknya drone masa kini, banyaknya lahan pertanian, masih banyak menggunakan cara manual dalam penyemprotan. Yang terakhir yaitu ancaman atau threats, yaitu ancaman imitasi produk dari luar, tantangan dalam menemukan tenaga ahli di bidang wahana terbang, drone atau quadcopter dan sebagainya. Oke, dapat kita ketahui sendiri kan ya, lahan pertanian atau perkebunan di Indonesia ini itu sangat luas sekali, yang menyebabkan Indonesia dijuluki sebagai negara agraris. Nah, selama ini yang kita ketahui itu penyemprotan pestisida oleh para petani itu masih menggunakan cara penyemprotan manual, seperti menggunakan selang yang panjang lalu kita semprotkan secara manual dan menenteng sebuah tabung yang berisi cairan pestisida. Nah, itu sendiri merupakan cara yang mungkin belum efektif ya, dan itu sangat melelahkan bagi para petani. Nah, untuk itu saya mencoba untuk mengembangkan produk yang akan saya buat ini, yaitu sebuah drone yang dapat terbang di atas lahan-lahan perkebunan pertanian. Itu tadi adalah penjelasan produk yang akan saya kembangkan menggunakan analisa SWOT. Sudah dapat diketahui ya mengenai kekuatan, kelemahan, dan sebagainya macamnya. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari produk yang akan saya kembangkan dengan menganalisanya menggunakan analisa bisnis model dan menggunakan analisa SWOT. Semoga penjelasan saya berikut ini dapat memberikan pengetahuan bagaimana cara menganalisa sebuah produk menggunakan bisnis analisa model kanvas. Cukup sekian penjelasan dari saya, Muhammad Najul Khoir. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menontonnya, dan tetap jaga kesehatan di tengah wabah pandemi corona ini. Sampai bertemu kembali.